Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9 bersama Mr. Muammar Siddiq. Selamat menyaksikan. Baik, di pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini kita memasuki bab yang keempat, yaitu membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi. Namun sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran serta esensi di bab yang keempat ini. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menggali informasi unsur-unsur buku fiksi. Esensinya cermat, yaitu ketelitian menggali dan menelaah informasi dari buku fiksi ataupun non-fiksi untuk menambah pengetahuan. Nah, berbicara tentang literasi, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa itu literasi. Literasi ialah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam literasi identik dengan buku, di mana buku juga menyajikan segala jenis tulisan sesuai dengan kebutuhannya. Buku juga dapat dijadikan sebagai bahan informasi ataupun pengetahuan. Nah, jenis-jenis buku juga bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, buku non-fiksi, dan yang kedua adalah buku fiksi. Lalu, buku apa saja yang pernah kalian baca? Tentu sudah banyak buku yang kalian baca ya. Nah, kalau begitu, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, jenis buku apakah ini? Ya, benar sekali. Jenis buku ini adalah buku fiksi. Perhatikan gambar berikutnya. Jenis buku apakah ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah jenis buku non-fiksi. Pada kesempatan kali ini, kita akan fokus kepada buku fiksi. Ya, adapun jenis-jenis buku fiksi yang pertama ada novel, cerpen, drama, dongeng, puisi, dan sebagainya. Lalu, apa yang dimaksud dengan buku fiksi itu sendiri? Nah, buku fiksi yaitu buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi sang pengarang. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa buku fiksi juga menyajikan tentang kehidupan yang terjadi atau yang dialami si pengarang dalam kehidupan sehari-hari. Namun umumnya buku fiksi ini yaitu berisi tentang penyajian ataupun peristiwa yang berdasarkan rekayasa. Oke, berikutnya ada ciri-ciri fiksi. Ciri fiksi yang pertama adalah sifatnya imajinasi. Kedua, penulisan penggunaan gaya bahasa. Ketiga, sifat kata sebagian adalah konotatif. Kemudian yang berikutnya, mengedepankan emosi bukan logika. Nah, ciri yang pertama sifatnya imajinasi, yaitu penggambaran kehidupan pada karangan fiksi didasarkan pada imajinasi penulis. Tokoh dalam cerita fiksi sebagian besar lahir dari imajinasi si penulis. Sehingga dalam kehidupan nyata kita tidak mungkin menemukan tokoh-tokoh yang ditulisnya. Kemudian ciri yang kedua, penulisan menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemilihan atau penggunaan kata yang digunakan dalam menulis karangan fiksi. Berikutnya, ciri yang ketiga yaitu sifat kata sebagian konotatif. Artinya, kata yang digunakan dalam penulisan karangan fiksi mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh penulis tidak disampaikan secara langsung dan tersamarkan. Berikutnya yang terakhir yaitu mengedepankan emosi, bukan logika. Oke, unsur buku fiksi. Ya, unsur buku fiksi terdiri dari yang pertama adalah sampul buku. Yang kedua ada pokok bab buku. Yang ketiga ada judul bab.
Ya, dalam judul bab ini sifatnya adalah opsional, artinya semaunya, boleh ada, boleh tidak. Kemudian yang keempat ada tokoh dan penokohan. Yang kelima tema cerita. Kemudian yang keenam bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir penyajian alur cerita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, unsur buku fiksi dibangun oleh dua unsur. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik yaitu merupakan unsur yang membangun teks dari dalam atau dari fiksi itu sendiri. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang mempengaruhi daya tarik cerita dari luar cerita itu sendiri. Nah, berikutnya, berbicara tentang unsur intrinsik, tentu kita ingat ya, tidak jauh berbeda isinya dari materi ataupun bab sebelumnya. Yang pertama ada tema. Nah, di dalam pembahasan bab sebelumnya kita telah membahas tentang teks cerita pendek. Nah, tidak jauh berbeda dengan jenis buku fiksi, maka unsur intrinsik yang pertama juga ada tema. Apa itu tema? Tema yaitu pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti cerita fiksi. Yang kedua ada alur, yaitu jalinan peristiwa yang membangun cerita. Yang ketiga ada amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang ketiga adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang artinya posisi pengarang dalam cerita. Yang kelima adalah latar, keterangan, tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Berikutnya ada tokoh, yaitu para pelaku dalam cerita. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Artinya, cara pengarang dalam menyajikan cerita, khususnya yang terkait dengan penggunaan bahasa. Berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik di sini terkait atau memuat 5 unsur. Yang pertama, latar belakang pengarang. Yang kedua, latar belakang pendidikan, keadaan sosial. Yang keempat, budaya. Dan yang kelima adalah politik. Nah, demikian tadi pembahasan tentang menggali informasi dari unsur-unsur buku fiksi yang memuat tentang pengertian buku fiksi, unsur-unsur pembangun, meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Semoga video ini bisa mempermudah Anda semua dalam belajar di rumah. Terima kasih, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Mr. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.